Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Masud, beserta Bapak Wakil Gubernur Pak Seno Aji. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan Setiawan. Yang sangat saya hormati sahabat saya Wali Kota Balikpapan Bapak Rahmat Masud, dan tentu para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, baik yang hadir secara langsung ataupun hadir melalui virtual. Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian lembaga, Forkopimda Kalimantan Timur dan pemerintah Kota Balikpapan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, dan izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan dan arahan dari Bapak Menteri dalam peringatan Hari Otonomi ini. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan bagi Bapak Gubernur Kaltim, Bapak Wali Kota yang telah menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan otonomi daerah dengan sangat baik. Izinkan kami juga menyampaikan selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring doa terbaik agar tetap tidak berhenti melakukan inovasi dan terus menginspirasi. 29 tahun otonomi daerah. Kata Bung Karno, jangan pernah kita melupakan sejarah, jas merah. Kita jangan pernah lupa untuk apa otonomi daerah. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan. Kalau kita pelajari angka-angka, data dan fakta, Bapak Ibu sekalian, kita boleh optimis dan bangga. Banyak daerah dengan angka-angka yang impresif dan inspiratif. Kapasitas fiskal menguat, kepemimpinan yang hebat. Tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBD-nya jauh dari kuat dan alokasi APBD-nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. 29 tahun ini saat yang tepat untuk kita evaluasi, untuk muhasabah tentang otonomi daerah. Namun prinsipnya Bapak Ibu sekalian, evaluasi itu harus dari dua sisi. Tidak bisa evaluasi itu sepihak atau satu sisi. Di satu sisi, kepala daerah tentu harus terus beradaptasi. Tetapi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat juga tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sinkronisasi dan evaluasi. Dari daerah, kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif, membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan pentahelix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi, new engine of growth menjadi kunci kesuksesan kapasitas fiskal daerah. Kemudahan izin berusaha juga tidak boleh longgar. Tidak pernah lupa arahan dari Bapak Presiden agar kita permudah perizinan berusaha untuk segala tingkatannya. Otonomi daerah faktanya tidak saja telah berhasil memajukan ekonomi, tetapi melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari daerah. Gubernur hebat, wali kota hebat, bupati hebat, dan terjadi regenerasi dari daerah menuju pusat. Ini adalah berkah otonomi daerah, kemunculan pemimpin hebat dari daerah menuju pusat dan membawa keberkahan baik bagi daerah maupun pusat. Tapi tentunya masih banyak daerah yang perlu bimbingan dan pengawasan. Otonomi kita, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan federal. Sistem kita bukan federal.
Sistem kita adalah kesatuan. Sistem kita adalah sistem di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan supervisi untuk memastikan pemerintah daerah berjalan maksimal untuk memenuhi pelayanan publik yang baik. Pemerintah pusat dan Kemendagri memiliki kewenangan itu. Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama dari Kementerian Dalam Negeri hari ini, Bapak Ibu sekalian. Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan. Semakin jauh kesejahteraan warga, maka semakin kuat evaluasi atas otonomi itu dilakukan. Semakin rendah, semakin minim kinerja atau performa dari kepala daerah atau pemerintah daerah, maka akan semakin banyak pula evaluasi atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, semakin baik kinerja, semakin efektif kewenangan daerah, maka insya Allah akan semakin kokoh otonomi daerah di Republik Indonesia. Tantangan otonomi hari ini adalah tantangan memajukan sumber daya manusia. Tantangan otonomi daerah hari ini adalah tantangan membangun sistem meritokrasi di semua tingkatan dalam unsur pemerintahan daerah. Tantangan otonomi hari ini adalah tumpang tindih regulasi. Undang-undang, peraturan menteri, semua regulasi yang bertentangan, yang menimbulkan kebingungan dan cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi akan menjadi atensi dari Kemendagri. Isu tentang DAK, DAU, bagi hasil yang selama ini menjadi perhatian dari seluruh daerah, insya Allah akan menjadi atensi dari Kemendagri untuk terus-menerus dilakukan sinkronisasi semata-mata hanya untuk kepentingan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Muncul pertanyaan tentang efisiensi. Muncul banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk efisiensi. Bapak Ibu sekalian, sejatinya efisiensi adalah mekanisme yang dibangun oleh kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih efektif. Dalam jangka pendek seperti minum obat, tentu ada pil pahit yang harus ditelan. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pengelolaan anggaran. Tetapi insya Allah kita yakini, dalam jangka waktu yang panjang, dengan sistem efisiensi yang terus-menerus diseimbangkan, tata kelola pemerintahan kita akan mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, bersih, dan melayani. Bapak Ibu sekalian, muncul juga pertanyaan dengan kebijakan nasional. Muncul juga banyak sekali pertanyaan tentang relevansi program nasional dengan kebutuhan daerah. Bapak Ibu sekalian, program strategis nasional sejatinya tidak mengambil peran dari pemerintah daerah, tetapi justru sebagai pengungkit kapasitas daerah, tetapi justru sebagai pendorong akselerasi dari pembangunan. Program strategis nasional adalah akselerasi seluruh potensi daerah. Kedaulatan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, seluruhnya adalah ikhtiar dari Bapak Presiden dan pemerintah pusat untuk mengungkit, untuk mendorong semua potensi yang dimiliki oleh daerah. Karena itu, mari kita tidak terjebak dengan isu sentralisasi versus 29 tahun otonomi adalah proses tidak berhenti untuk terus berdialog, beradaptasi, dan melakukan sinkronisasi. Sentralisasi dan desentralisasi
bukan isu utama kita. Sentralisasi dan desentralisasi bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kata kuncinya adalah pelayanan publik, kata kuncinya adalah kepentingan rakyat. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, insya Allah kita bangun terus tata kelola pemerintahan yang baik, dan kita terus ikhtiarkan perbaikan pada layanan publik di seluruh dimensi dari keseharian kita. Mari kita selalu dekat dengan warga, mari kita rasakan semua keresahan warga, mari kita tidak pernah meninggalkan warga, jangan sampai kita hadir di tengah-tengah warga hanya di momen tertentu ataupun momentum pilkada saja. Mari kita rasakan keseharian warga. Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selamat Hari Otonomi, insya Allah Allah mudahkan seluruh ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.